Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Recap. Kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita dari film yang berjudul Captain Marvel yang rilis pada tahun 2019 lalu. Film ini bercerita tentang asal-usul Captain Marvel. Film ini dibintang oleh Brie Larson, Samuel L. Jackson, dan Jude Law. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Captain Marvel. Semoga. Di planet Hala, rumah bangsa Kree, seorang wanita yang bernama First berlatih bertarung bersama komandan pasukan Star Force yang bernama Yon-Rogg. First mempunyai kekuatan, bisa menembakkan sinar foton dari tangannya, namun dia belum bisa mengendalikan kekuatannya itu. Melihat First belum bisa mengendalikan kekuatannya, Yon-Rogg merasa kalau First belum siap mengikuti misi yang akan datang. Namun First bersikeras kalau dia sudah bisa mengendalikan kekuatannya. Yon-Rogg pun menyuruh First menemui pimpinan mereka, yaitu AI yang bernama Supreme Intelligence. Sesampainya di kantor Supreme, First memakai alat virtual reality untuk menemui Supreme Intelligence. First pun masuk ke dalam dunia virtual. Dia kemudian melihat sosok seorang wanita tua yang mirip dengan sosok yang selalu muncul di dalam mimpinya. Itu adalah Supreme Intelligence, di mana wujudnya selalu berubah-ubah sesuai dengan ingatan orang yang menemuinya. Namun anehnya First tidak ingat nama wanita yang ada di mimpinya itu. Supreme pun menyuruh First fokus pada tujuannya, yaitu berbakti kepada bangsa Kree. Supreme berkata kalau dia telah memberi First kekuatan yang luar biasa, dan sewaktu-waktu Supreme bisa mengambil kekuatan itu kembali. Supreme pun akhirnya mengizinkan First mengikuti misi bersama anggota Star Force lainnya. Malam harinya, Yon-Rogg sebagai pemimpin Star Force menjelaskan kalau misi yang akan mereka lakukan adalah mencari dan menyelamatkan mata-mata bernama Sohlar. Saat ini, Sohlar berada di planet Torva. Sebelumnya, dia mengirimkan pesan kalau bangsa Skrull sedang menyerbu planet Torva. Namun pesan itu disadap. Jenderal Skrull yang bernama Talos pasti juga sedang mengirim pasukan untuk menangkap Sohlar. Star Force harus menyelamatkan Sohlar sebelum pasukan Skrull menemukannya. Pasukan Accusor yang dipimpin oleh Ronan akan menyerang benteng Skrull di bagian selatan untuk mengalihkan perhatian. Saat itu terjadi, mereka harus segera menemukan Sohlar. Mereka harus waspada karena bangsa Skrull bisa merubah wujud mereka menyerupai orang lain. Singkat cerita, pasukan Star Force itu pun berangkat menuju planet Torva. Sesampainya di planet Torva, Yon-Rogg menyuruh First untuk mencari keberadaan Sohlar, sementara yang lain berpencar untuk mengawasi keadaan sekitar. Seorang prajurit yang bernama Minerva memberitahu kalau banyak penduduk Torva berkeliaran di tempat ini. Minerva yang curiga berniat menembak salah satu warga, namun rekannya yang bernama Atlas mencegahnya. Tiba-tiba Minerva melihat Atlas yang asli ada di bawah. Dia pun tahu kalau Atlas yang ada di sampingnya adalah Skrull yang menyamar. Minerva langsung membunuh Skrull itu. Di tempat lain, First bertemu dengan seseorang. Dia lalu menyebutkan kode yang hanya diketahui oleh bangsa Kree. Ternyata orang itu mampu menjawab kode itu. Orang itu adalah Sohlar. Di luar, Minerva mengamuk menembaki warga sekitar. Dan ternyata semua orang itu adalah Skrull yang sedang menyamar. Yon-Rogg berusaha memberitahu First kalau mereka telah dijebak. Namun ternyata orang yang First temui adalah komandan Skrull, Talos, yang sedang menyamar. Talos pun langsung menyetrum First hingga pingsan. Karena First tidak bisa dihubungi, Yon-Rogg pun terpaksa memerintahkan pasukannya untuk mundur. First kemudian dibawa ke dalam markas Skrull. Dia dipasangi alat untuk melihat ingatannya. Para Skrull itu lalu melihat ingatan masa lalu First. Ingatan itu terlihat seperti manusia biasa di bumi yang bekerja menjadi pilot tempur. Mereka lalu melihat seorang wanita tua yang selalu ada di dalam mimpi First. Wanita itu bernama Dr. Lawson dari pasukan Pegasus. Para Skrull ingin mendapatkan informasi keberadaan wanita itu berada, namun First keburu siuman. First mendengar Talos menyuruh anak buahnya untuk melacak keberadaan Dr. Lawson di bumi. Talos berniat mencuri teknologi pesawat dengan kecepatan cahaya yang sedang dikembangkan oleh Lawson. First yang sudah siuman sepenuhnya itu lalu melepaskan diri. Melihat hal ini, Talos mencegah anak buahnya menembak First karena mereka masih membutuhkannya untuk menemukan Lawson. First yang marah lalu bertanya kepada Talos apa yang dia lakukan kepada pikirannya. Talos menjawab kalau dia tidak melakukan apa-apa. Itu semua adalah ingatan masa lalu First. First pun bingung karena dia tidak mengenal sosok yang muncul di dalam ingatannya itu. Talos pun berkata kalau seseorang pasti sudah membuat First lupa ingatan.
First lalu melepaskan Talos dan kemudian kabur. Beberapa prajurit Skrull mengejarnya. First langsung mengeluarkan kekuatannya, namun hal itu malah membuat dinding jebol. Ternyata mereka berada di dalam pesawat luar angkasa yang saat ini berada di orbit bumi. First kemudian kabur menaiki pesawat kecil, namun pesawatnya rusak akibat diserang Talos. First pun akhirnya terjatuh di bumi. Di tempat lain, Talos dan beberapa anak buahnya mendarat di bumi dan menyamar menjadi manusia biasa. First kemudian mengutak-atik telepon umum dengan gelangnya. First pun akhirnya bisa menghubungi Yon-Rogg. First memberitahu kalau saat ini dia sedang ada di bumi. Dia juga memberitahu kalau para Skrull sedang mencari seseorang yang bernama Dr. Lawson. First berniat mencari Lawson sebelum Skrull menemukannya. Yon-Rogg berusaha melarang, namun tiba-tiba sambungan telepon itu terputus. Seorang agen SHIELD yang bernama Nick Fury dan rekannya kemudian datang setelah mendapat informasi kalau ada orang aneh yang jatuh dari langit. Fury langsung mendekati First yang sedang mengutak-atik telepon umum. Fury meminta identitas First, namun First tidak memiliki kartu semacam itu. First pun menjelaskan kalau dia sedang menyelidiki bangsa Skrull yang bisa merubah wujud yang sedang menyusup ke bumi. Tiba-tiba First melihat seseorang di atap gedung berusaha menembaknya. First langsung mendorong Fury untuk menyelamatkannya. First lalu menembak orang itu, namun orang itu keburu kabur. First pun langsung mengejarnya. Fury kemudian mengajak partnernya yang bernama Agen Coulson untuk mengikuti First menggunakan mobil. Di stasiun, First tidak sengaja menyenggol seorang nenek. First lalu melihat Skrull itu masuk ke dalam kereta. First pun langsung mengikutinya. Di salah satu gerbong, First melihat sosok yang mirip dengan nenek yang barusan dia senggol di stasiun. First pun yakin kalau itu adalah Skrull. Dia langsung menghajar nenek itu. Dan ternyata benar, nenek itu bergerak sangat lincah melawan. Nenek itu pun kemudian kabur. First lalu mengambil bongkahan batu ungu milik Skrull yang terjatuh. Di tempat lain, tiba-tiba Agen Coulson menghubungi Fury. Ternyata dia tertinggal di TKP sebelumnya. Ternyata Agen Coulson yang ada di samping Fury adalah Skrull yang menyamar. Merasa sudah ketahuan, Skrull itu langsung menyerang Fury. Namun Fury berhasil menghindar. Fury akhirnya membenturkan mobilnya untuk membunuh Skrull itu. Di dalam stasiun, First kehilangan jejak Skrull yang sedang dia kejar. First kemudian melacak keberadaan Dr. Lawson. Dia melihat nama Lawson dan sebuah bar bernama Pancho. First pun mulai mencari lokasi keberadaan bar itu di warnet. Setelah menemukannya, First langsung mencuri sebuah motor dan langsung melesat menuju bar Pancho. Di tempat lain, Fury membawa mayat Skrull ke dalam laboratorium. Fury memberitahu pimpinannya yang bernama Keller kalau dia akan menangkap First. First pasti tahu cara mengalahkan para Skrull ini. Setelah Fury pergi, ternyata Keller ini adalah Skrull yang sedang menyamar. Singkat cerita, First akhirnya sampai di bar Pancho. Setelah masuk ke dalam, tiba-tiba Fury muncul. Fury berkata kalau dia barusan habis berhadapan dengan Skrull. Fury pun mempercayai ucapan First. First kemudian menanyakan beberapa pertanyaan untuk memastikan kalau Fury bukanlah Skrull yang sedang menyamar. Meski bisa merubah wujud menjadi manusia, Skrull tidak bisa mengambil ingatan orang. Fury pun menceritakan dengan detail masa lalunya. Hal itu membuktikan kalau Fury bukanlah Skrull. Fury kemudian menyuruh First gantian membuktikan kalau dia bukanlah Skrull yang menyamar. First langsung menembakkan api dari tangannya. First mengatakan kalau Skrull tidak bisa melakukan hal itu. Setelah mendengar pekerjaan Fury yang seorang agen rahasia, First meminta Fury membantunya masuk ke dalam kantor unit Pegasus karena Dr. Lawson bekerja di tempat itu. Singkat cerita, Fury kemudian membantu First masuk ke dalam kantor Pegasus. Pegasus merupakan proyek rahasia milik pemerintah, tak sembarang orang bisa memasuki tempat itu. Sesampainya di dalam, First berkata kepada petugas kalau dia mencari Dr. Lawson. Mendengar hal itu, petugas itu langsung menahan First dan Fury di dalam sebuah ruangan. Fury yang cerdik itu lalu mengambil sidik jari petugas yang sempat memegang kartu identitasnya menggunakan selotip. Mereka berdua pun akhirnya berhasil keluar. Di dalam lorong, seekor kucing yang bernama Gus kemudian menghampiri First, seperti kucing itu telah mengenal First sejak lama. Namun First tidak mengingatnya. First dan Fury kemudian masuk ke dalam ruangan data. Mereka lalu membaca file mengenai Dr. Lawson. First membaca kalau proyek Lawson telah dihentikan. Fury kemudian bingung melihat tulisan Lawson yang aneh. First langsung tahu kalau itu adalah tulisan bahasa Kree. Ternyata Lawson adalah seorang bangsa Kree. Fury lalu membaca kalau Lawson telah meninggal pada kecelakaan pesawat eksperimen yang dia terbangkan tanpa izin bersama pilotnya.
Fury menunjukkan foto pesawat yang hancur berkeping-keping. Kecelakaan itu terjadi 6 tahun lalu. Anehnya, data mengenai pilot yang menerbangkan pesawat itu tidak ada sama sekali. Mereka lalu menemukan data seseorang yang bernama Maria yang mengenal Lawson dan pilot itu sebelum meninggal. Tanpa sepengetahuan First, Fury mengirim pesan kepada Keller untuk datang. Fury kemudian pergi. First kemudian menemukan foto Lawson yang bersama Maria. Namun anehnya, First melihat kalau ada dirinya juga di dalam foto itu. First lalu menghubungi Yon-Rok untuk memberitahu tentang informasi yang dia dapat. Yon-Rok lalu memberitahu kalau Lawson adalah agen bangsa Kree yang sedang menyamar. Dia memiliki nama asli Mar-Vell. Mar-Vell ditugaskan untuk mengembangkan inti energi yang sangat kuat untuk memerangi bangsa Skrull. First lalu mengatakan kalau dia menemukan bukti kalau dia sendiri pernah tinggal di bumi. Mendengar hal itu, Yon-Rok pun berkata kalau hal itu tidak mungkin. Yon-Rok menyuruh First untuk tetap di tempat. Yon-Rok sedang dalam perjalanan menuju bumi untuk menjemput First. Di luar, di saat Keller dan pasukan S.H.I.E.L.D. datang, Fury merasa curiga karena Keller memanggilnya dengan nama Nicholas. Karena selama ini, semua orang memanggilnya Fury. Fury lalu memancing Keller dengan ingatan masa lalu mereka. Dan ternyata Keller tidak mengingatnya. Fury pun menjadi yakin kalau Keller ini adalah Skrull yang sedang menyamar. Fury kemudian meninggalkan Keller di dalam lift sendirian. Fury langsung menuju ruang data untuk mencari First, namun dia tidak menemukannya. Di tempat lain, Keller akhirnya sadar kalau Fury sudah tahu kalau dia adalah Skrull yang sedang menyamar. Dia langsung memanggil anggota S.H.I.E.L.D. lainnya untuk menangkap Fury. Di tempat lain, First melihat pasukan S.H.I.E.L.D. yang datang berusaha menangkap Fury dan dirinya. Keller kemudian muncul menghadang Fury. Fury berusaha melawan, namun tenaga Keller sangatlah kuat. First kemudian datang menyerang Keller. Fury dan First pun berhasil kabur. Di tangga, mereka dihadang oleh agen Coulson. Namun agen Coulson ternyata membiarkan mereka berdua kabur. First kemudian menyita pager milik Fury karena dia takut Fury mengkhianatinya lagi. First selalu mengajak Fury kabur menggunakan pesawat. Di dalam pesawat ternyata ada kucing Gus yang juga ikut kabur bersama mereka. First kemudian memperlihatkan foto dirinya kepada Fury. First merasa kalau selama ini dia seperti orang yang hilang ingatan. First merasa kalau dirinya adalah pilot yang dikabarkan meninggal bersama Lawson. Mereka berdua pun berniat menemui Maria untuk meminta penjelasan atas semua ini. Singkat cerita, First dan Fury akhirnya sampai di rumah Maria. Secara aneh, anak Maria yang bernama Monica langsung memeluk First dan memanggilnya dengan nama Bibi Carol. First yang bingung berkata kalau dia tidak ingat dengan Monica ataupun Maria. First selalu memberitahu misinya yang sedang menyelidiki bangsa Skrull. Mendengar hal itu, Maria tentu saja tidak percaya. First kemudian memperlihatkan kemampuannya. Dia bisa memasak air hanya dengan menempelkan tangannya di teko. Maria pun kaget melihat hal itu. First berkata kalau dia sering melihat sekelipat ingatan masa lalunya, namun dia tidak ingat apa-apa. Maria pun memberitahu kalau First dan dirinya adalah sahabat sejak kecil. First memiliki nama asli Carol Danvers. Maria bercerita kalau mereka berdua dahulu sangat menyayangi pimpinan mereka yang bernama Dr. Lawson seperti ibu mereka sendiri. Dahulu, Maria sangat sedih saat mendengar kabar Lawson dan First mengalami kecelakaan pesawat. Kematian First dirahasiakan karena dia meninggal dalam misi tanpa izin. Dan sekarang First tiba-tiba muncul kembali dengan kekuatan super. Monica kemudian memperlihatkan beberapa foto masa lalu First. First melihat potongan kalung miliknya. Maria berkata kalau benda itu ditemukan di lokasi kecelakaan. Tiba-tiba bel pintu rumah berbunyi. First melarang Maria membuka pintu karena bisa saja itu adalah Skrull yang sedang menyamar. First kemudian maju untuk membuka pintu. Ternyata itu adalah tetangga Maria. Setelah tetangga Maria itu pergi, tiba-tiba Talos muncul di dalam dapur. Saat First akan menghajar Talos, Talos memberitahu kalau anak buahnya menangkap Monica yang saat ini ada di luar. Maria pun ketakutan melihat anaknya bersama Skrull yang menyamar menjadi dirinya. Talos memberitahu kalau dia mempunyai rekaman black box dari pesawat yang kecelakaan di saat Lawson meninggal. Maria pun bingung karena dahulu pihak berwenang melaporkan kalau black box itu sudah hancur. Talos pun meminta First dan yang lainnya mendengarkan rekaman black box itu. First bersedia melakukannya, namun syaratnya dia meminta Monica dibebaskan. Kucing Gus kemudian mendekati Talos. Talos terlihat sangat ketakutan didekati oleh kucing itu. Talos menyebut kalau Gus bukanlah kucing, namun makhluk yang bernama Flerken.
Mereka kemudian menyetel rekaman black box itu. Mendengar rekaman itu, First langsung mengingat masa lalunya dengan jelas. Dahulu, Lawson mengajak First untuk terbang menuju laboratoriumnya. Namun dari belakang ada sebuah pesawat yang menyerang mereka. First berusaha menghindar, namun tembakan musuh itu membuat pesawatnya jatuh. Setelah mendarat, First terkejut melihat darah Lawson yang berwarna biru. Dia lalu membantu Lawson untuk keluar dari dalam pesawat. Lawson berkata kalau dia harus menghancurkan mesin pesawat ini yang menggunakan energi yang dia ciptakan sebelum musuh merebut teknologinya. Di saat Lawson akan menembak mesin pesawat itu, tiba-tiba sebuah tembakan dari jauh membunuhnya. First kemudian mengambil senjata Lawson. Dia melihat seseorang berjalan mendekat. Ternyata orang yang membunuh Lawson adalah Yon-Rogg. Yon-Rogg bertanya, di mana inti energi milik Lawson disimpan. Namun First malah menyuruh Yon-Rogg untuk pergi. Tanpa pikir panjang, First langsung menembak mesin pesawat yang menggunakan inti energi ciptaan Lawson. Ledakan hebat pun terjadi. Secara aneh, pancaran energi itu masuk ke dalam tubuh First. First pun berubah menjadi sangat kuat. Sadar kalau First menyimpan jejak energi ciptaan Lawson, Yon-Rogg memutuskan membawa First ke planet Hala. Yon-Rogg memberi nama First dari potongan kalung yang dia temukan. First pun sangat marah setelah tahu selama ini dia telah ditipu oleh Yon-Rogg. Talos memberitahu kalau Yon-Rogg sengaja membunuh Lawson karena selama ini Lawson membantu bangsa Skrull yang tertindas. Dahulu, bangsa Kree menjajah planet Skrull. Karena bangsa Skrull tidak mau tunduk terhadap bangsa Kree, akhirnya planet Skrull pun dihancurkan, membuat bangsa Skrull terpecah belah pergi mengungsi ke planet-planet lain. Talos ingin menggunakan mesin ciptaan Lawson untuk mencari planet tempat tinggal bangsa Skrull yang baru, yang jauh dari jangkauan bangsa Kree. Talos lalu meminta bantuan First untuk menemukan inti energi yang disimpan di dalam laboratorium milik Lawson. First pun memberitahu kalau laboratorium milik Lawson itu tidak berada di bumi, melainkan di luar atmosfer bumi. Namun masalahnya mereka tidak memiliki pesawat luar angkasa. Anak buah Talos kemudian menawarkan untuk memodifikasi pesawat milik First agar bisa digunakan keluar angkasa. First lalu meminta Maria membantunya untuk menjadi pilot pesawat itu. First lalu meminta Monica untuk mengubah warna kostumnya karena dia tidak mau mengenakan kostum bangsa Kree lagi. Beberapa hari kemudian, Yon-Rogg akhirnya tiba di bumi. Dia langsung menemui First. Namun Yon-Rogg langsung curiga kalau First yang ada di hadapannya adalah Skrull yang sedang menyamar. Yon-Rogg langsung menembak First, dan ternyata benar, itu adalah Skrull yang sedang menyamar. Yon-Rogg pun akhirnya sadar kalau First telah mendapatkan kembali ingatannya. Yon-Rogg lalu menghubungi pemimpin pasukan Accuser, Ronan, untuk datang ke bumi dan menghancurkan bumi. Di luar angkasa, First dan yang lainnya akhirnya sampai di laboratorium milik Lawson. Ternyata itu adalah pesawat besar yang selama ini tidak terlihat. Mereka pun masuk ke dalamnya. Di dalam, First berhasil menemukan inti energi yang berbentuk kotak yang diberi nama Tesseract. Mereka lalu memasukkan Tesseract ke dalam sebuah kotak mainan. Tiba-tiba beberapa bangsa Skrull yang selama ini bersembunyi di dalam pesawat ini muncul, termasuk istri dan anak Talos. Ternyata tujuan utama Talos ingin pergi ke tempat ini adalah untuk menemui keluarganya. Dia tidak peduli dengan Tesseract. Istri Talos selalu mengatakan kalau mereka dilarang mengirimkan sinyal kepada siapapun. Mereka takut bangsa Kree akan datang menemukan mereka. Talos pun berterima kasih kepada First karena telah membantunya bisa kembali berkumpul dengan keluarganya. Talos berniat untuk mengumpulkan semua bangsa Skrull yang tersebar di seluruh galaksi. Tiba-tiba, Yon-Rogg dan anak buahnya datang. Yon-Rogg meminta First dan yang lainnya menyerahkan batu Tesseract. First pun ingin menyerang, namun Yon-Rogg bisa mengendalikan kekuatan milik First. Yon-Rogg lalu memasangkan alat virtual reality agar Supreme Intelligence kembali menghapus ingatan First. Supreme Intelligence pun kembali muncul dalam wujud Dr. Lawson. First berusaha melawan, namun Supreme mengendalikannya dengan alat yang ada di leher First. Di tempat lain, anak buah Yon-Rogg memeriksa semua tahanan. Mereka sadar kalau kucing Gus adalah Flerken yang sangat kuat. Mereka akan menyimpan kucing Gus lalu membuang Fury dan Maria keluar angkasa. Sementara itu, First tidak menyerah. Dia berusaha melawan kekuatan Supreme Intelligence yang selama ini mengekangnya. Dia mengatakan kalau namanya bukan First, melainkan Carol Danvers. Secara mengejutkan, Carol bisa melawan belenggu yang dibuat oleh Supreme Intelligence. Carol akhirnya berhasil melepaskan benda di lehernya yang selama ini menahan kekuatannya. Carol pun melempar semua musuh yang menahannya. Dia lalu mengambil kotak Tesseract dan kemudian kabur. Carol kemudian membebaskan Fury dan Maria.
Carol menyuruh Fury membawa Tesseract, namun Fury menolak. Tiba-tiba Gus membuka mulutnya yang seperti monster gurita menelan kotak Tesseract. Ternyata Gus memang bukan kucing biasa. Carol lalu menyuruh Fury dan yang lain kabur, sementara dia sendiri akan menghadapi Yon-Rogg dan pasukannya. Carol yang kini sudah sangat kuat langsung menghajar anak buah Yon-Rogg satu persatu. Di tempat lain, Fury dan Maria kembali dihadang oleh pasukan musuh. Ternyata pemimpin pasukan itu adalah Talos yang menyamar. Talos kemudian membunuh semua pasukan musuh itu. Dia menyuruh bangsa Skrull, Fury, dan Maria untuk masuk ke dalam pesawat. Di tempat lain, Yon-Rogg mengerahkan semua kekuatannya untuk melawan Carol. Namun kini Carol jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah sadar kalau Tesseract tidak ada pada Carol, Yon-Rogg langsung kabur mengejar Fury. Beberapa pasukan musuh menahan Carol. Yon-Rogg dan anak buahnya pun berhasil menembak Talos. Maria kemudian langsung memacu pesawatnya. Carol berusaha menghalangi Yon-Rogg yang akan mengejar, namun Yon-Rogg malah menyeret Carol keluar angkasa. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Maria berusaha menghindari serangan anak buah Yon-Rogg yang terus-terusan menembakinya. Maria kemudian menukik dan membalas menembak pesawat musuh itu hingga hancur. Pesawat Yon-Rogg kemudian muncul menyerang Maria. Tiba-tiba Carol datang memukul pesawat Yon-Rogg hingga terjatuh. Di tempat lain, Ronan dan pasukannya akhirnya tiba di orbit bumi. Mereka lalu menembakkan beberapa bom untuk menghancurkan bumi. Carol langsung terbang dengan cepat menahan bom-bom itu. Carol meledakkan bom-bom itu di atas langit. Carol kemudian melesat. Dalam sekejap, Carol menghancurkan pesawat anak buah Ronan. Ronan yang ketakutan itu pun akhirnya mundur. Setelah Carol kembali ke permukaan bumi, Carol menghajar Yon-Rogg dengan sekali pukul. Carol lalu memasukkan Yon-Rogg ke dalam pesawatnya dan mengirimkannya kembali ke planet Hala. Carol memberikan pesan kalau dia akan menghancurkan pasukan bangsa Kree yang berani menghalanginya. Beberapa hari kemudian, Carol memutuskan untuk membantu bangsa Skrull mencarikan planet tempat tinggal yang baru. Karena itulah yang diinginkan oleh Dr. Lawson saat dia masih hidup. Carol meminta Fury menjaga kotak Tesseract di bumi. Carol lalu mengembalikan pager milik Fury yang sudah dia modifikasi. Saat Carol pergi nanti, Fury bisa menghubungi Carol jika bumi dalam bahaya. Singkat cerita, Carol pun terbang keluar angkasa menuntun bangsa Skrull menemukan rumah baru mereka. Sementara itu, mata kiri Fury terluka karena dicakar oleh Gus. Dia akhirnya menutupi matanya itu. Sadar kalau bumi ternyata rawan diserang oleh makhluk luar angkasa dan dia tidak bisa mengandalkan Carol yang sedang membantu bangsa Skrull, Fury memutuskan untuk membentuk suatu kelompok pasukan yang dinamakan Avengers untuk menjaga bumi. Beberapa tahun kemudian, di saat Thanos menyerang bumi, Fury menghubungi Carol untuk membantunya. Itulah sebabnya Carol langsung datang membantu Avengers untuk melawan Thanos. Dan berakhirlah alur cerita film Captain Marvel ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah hati-hati dengan orang terdekat kalian yang suka lupa. Bisa jadi mereka adalah Skrull yang sedang menyamar. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!